aku udah bersama dengan owner dari Kaya Kayu, dengan Bapak siapa? Bapak Tri. Dan ini Bu Yuni. Ya. Satu, untuk strategi di dalam intern kita berusaha, gimana cara memaksimalkan karyawan supaya karyawan itu terus berlanjut, jangan sampai stagnan berhenti. Caranya dengan apa? Dengan memaksimalkan pelanggan kita dengan jumlah pegawai kita. Untuk dari segi pengembangan ke konsumen, caranya Menjaga relasi, hubungan, jangan sampai relasi itu minimal kapok, biar terus berjalan. Jadi untuk relasi paling untuk konsumennya iya, suppliernya juga iya. Gitu. Yang paling penting juga bisa menambah relasi di bidang instansi, karena itu sangat berpengaruh juga Sebagai pelanggan tetap ya. sebagai pelanggan tetap. Ya. Untuk segi harga, Nah, harga berusaha untuk bersaing dengan yang lain. Ya, karena persaingan kita selain pesaing sesama usaha di mebel juga, tentu juga persaingan lebih berat. untuk segi pemasaran di media sosial, Untuk di media sosial Mengembangkan ya. ya mengembangkan, kita berjualan di Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Soalnya zaman sekarang itu gratis lah, nggak kayak zaman dulu itu beriklan itu bayar. Sekarang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. kalau untuk cara menjaga komunikasi dengan pelanggan biar pelanggannya tetap balik lagi beli gitu, Diajak ngopi. gimana? Diajak ngopi. Iya. Strategi yang bagus. Itulah Ngopi. apa tekniknya Iya, Tapi emang gitu, diajak ngopi. tekniknya makanya kita harus berwawasan luas itu, yaitu tujuannya supaya dengan ngobrol dengan konsumen, kesukaan obrolan konsumen, apa maunya konsumen, hobi konsumen, kita bisa nyimbangin lah obrolan kita lah. Luas lah ya, bedanya harus luas lah, jadi nggak kaku gitu kan Nggak sama kaku, konsumen tuh. Jadi kalau misalkan konsumen nanya nih, Pak, saya mau bikin gini-gini, bisa nggak? Harus jawabnya harus bisa, walaupun kita nggak bisa gitu Iya. sebenarnya. Tapi nanti kalau kita udah bilang bisa, kita jadi mikir kan ini harus gimana ya. gitu. Jadi kayak misalkan model custom ini mau jadi Ya, agak sulit ya banget. betul. Ya. Nah, kita jawab harus bisa jawab bisa gitu. Walaupun sebenarnya kita sambil mikir gitu ya, ini gimana gitu caranya, tapi nanti diusahain Oh. kita bisa. Pemasaran. Iya. Ya, Sama itu apa layanan ke itu yang penting layanan ke pelanggan ya, harus lebih kita jaga gitu ya. Kelebihan kita, orang asli daerah juga bisa bermanfaat ya. Minimal teman kita itu dari teman mulai sekolah, teman kecil, teman SMP, teman SMA, teman-teman di luar, menjadikan relasi untuk menjadi konsumen tetap lah. Relasi, media sosial, marketplace, membangun ke instansi-instansi ya. yang biasalah UMKM gitu lah ya, artinya pengembangannya artinya memang tidak pengembangan yang benar-benar pengembangan yang besar gitu ya. Ya pengen, cuman kan kita juga menyesuaikan dengan kondisi kita juga kan ya. Kalau untuk merek kan nggak terlalu Iya, ditonjolkan. betul, ya. betul. Karena memang sebenarnya produk juga kita nggak pernah nempelin merek gitu. Ya. Karena kan ini itunya mereka juga ya, jadi konsumen kan itu ada yang misalkan menggambar sendiri ya, ada yang mereka gambar sendiri gitu kan, minta dibikin, kita cuma wujudin jadi bentuk nyatanya aja gitu. Jadi kan merek tidak harus ditempel di situ gitu. Karena membangun merek sama dengan investasi yang besar. Jadi nggak mau. Ya. Belum mau apa? Belum waktunya kayaknya. Baik,
saya sudah bersama dengan salah satu pelanggan Kaya Kayu dengan Ibu siapa? Ibu Herlina. Oke. Ibu sudah pernah beli di Kaya Kayu itu produknya apa saja kalau boleh tahu? Kalau yang saya beli itu kitchen set ya, kitchen set. Tapi katanya sih banyak produk lain kayak yang buat di furniture gitulah, seperti gitu. Menurut Ibu dari segi kualitas dan harganya cocok, pas nggak buat Ibu? Kalau menurut saya, karena saya lihat langsung ya, jadi antara harga dan kualitas itu worth it lah, balance gitu. Balance ya. Iya, kayak ya terjangkau lah kalau menurut saya sih. Itu kitchen setnya Ibu custom sendiri atau dari desain Kaya Kayu? Kalau saya tuh ngelanjutin yang, jadi karena rangkanya udah ada, jadi karena space-nya sempit, disesuaikan dengan tempatnya juga, jadi ukurannya ngambil yang kemarin lagi gitu. Okay. Nah, kan Ibu membeli kayak produk Kaya Kayu ini kan karena emang dekat, kebetulan toko dengan rumahnya juga. Nah, kalau untuk pelanggan yang jauh ini, Kaya Kayu ini akan memberikan strategi seperti pemasaran lewat online, lewat media sosial, marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Facebook. Itu menurut Ibu worth nggak untuk pelanggan yang jauh biar bisa belinya lewat online gitu? Kalau saya yang jauh sih pasti mau beli karena udah tahu kualitasnya, terus bahannya juga udah tahu, harganya juga terjangkau. Karena saya pernah beli, jadi saya tuh nanti saya tuh ya worth it lah. Kan Kaya Kayu bakal jualan di online gitu, Ibu setuju atau enggak? Setuju. Setuju ya berarti ya. Jadi biar memudahkan pelanggan yang jauh-jauh bisa beli gitu ya. Lebih simpel juga kali ya, tidak perlu harus melihat langsung, betul. Gitu. Jadi bisa lewat online. Lebih dipermudah ya untuk betul. pemasarannya. Iya. Nah, kan kalau Kaya Kayu kan belum ada merek ditempelin di produknya ya Bu ya. Apakah Ibu setuju nggak kalau misalkan Kaya Kayu ini bakal menempel mereknya di Brandnya? Iya, brandnya. Atau lebih baik nggak usah? Kalau saya sih nggak masalah. Nggak masalah, ada atau tidaknya. Iya, karena memang bagus juga kualitasnya. Jadi kalau mau ditempelin brand juga kayaknya sih lebih bagus juga ya, untuk jadi bisa promo mengenal juga. promo gitu ya. Jadi mereka tuh yang nggak perlu ini beli di mana, ini apa, gitu jadi kan udah tahu udah ya. lihat brandnya ini, tinggal searching aja. Betul. Apakah Ibu akan membeli lagi atau tidak di Kaya Kayu ini? Entah dari produk lainnya gitu di Kaya Kayu? Kayu, insya Allah sih kedepannya. Insya Allah ya, kedepannya ya. Hasil evaluasi dan dari hasil wawancara dengan owner Kaya Kayu Workshop tentang strategi pemasaran yang dilakukan Kaya Kayu ini adalah yang pertama, mereka akan menambahkan produk mereka ke marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Lalu mereka juga akan melakukan pendekatan hubungan dengan pelanggan, menjaga relasinya dan menambah relasi juga seperti menambah relasi kepada instansi-instansi agar menjadi pelanggan tetap mereka. Mereka juga akan selalu mengusahakan berbagai permintaan dari konsumen seperti desain-desain yang sebelumnya belum pernah dibuat oleh Kaya Kayu, tapi Kaya Kayu akan menyanggupi untuk hal itu. Dan untuk segi harga, mereka juga akan mampu bersaing dengan pesaing lainnya. Tentunya harga akan menyesuaikan dengan kualitas yang dibuat oleh Kaya Kayu. Untuk rekomendasi mengenai strategi pemasaran untuk Kaya Kayu Workshop ini, yang pertama adalah Kaya Kayu Workshop ini perlu mengaktifkan sosial medianya kembali, yaitu Instagramnya, untuk mengaktifkan kembali, mengembangkan Instagramnya, dikelola dengan baik, memberikan konten-konten yang menarik dan secara konsisten agar konsumen ini melihat dari sosial medianya. Lalu yang kedua adalah memang betul Kaya Kayu ini harus menambahkan produk-produk kayak ini ke marketplace seperti Shopee dan Tokopedia agar konsumen-konsumen yang dari jarak jauh bisa membelinya lewat aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga itu perlunya adanya merek di dalam produk Kaya Kayu. Jadi itu akan
membangun kesadaran merek juga, citra merek juga untuk Kaya Kayu agar merek tersebut terkenal atau konsumen ini mengenal produk dari Kaya Kayu Workshop ini. Hal tersebut juga mengenai penambahan merek dalam produk itu juga telah di-approve atau disetujui oleh salah satu pelanggan dari Kaya Kayu Workshop ini yang sebelumnya sudah dilakukan wawancara. Jadi kesimpulannya itu Kaya Kayu Workshop ini kan belum dikenal banyak orang gitu, belum dikenal banyak kalangan. Jadi memang perlu menampilkan produk ini, perlu menonjolkan produk ini dan disebarluaskan ke masyarakat Indonesia. Bukan hanya di dalam Bandung aja, tapi di luar Bandung juga. Itulah kenapa saya memberikan rekomendasi untuk strategi pemasaran Kaya Kayu ini agar melakukan kembali sosial medianya, menambahkan produknya di berbagai marketplace dan menambahkan dan menempelkan merek kepada produk tersebut itu agar membangun kesadaran merek dan citra mereknya. Dan strategi yang saya berikan ini akan membangun loyalitas juga tentunya kepada konsumen Kaya Kayu, karena dengan adanya sebuah kelayakan dan kemampuan Kaya Kayu dalam menghadapi permintaan pelanggan, tentunya semisal mengenai desain-desain itu akan menjadi sebuah ketertarikan pelanggan akan kembalinya atau retensi pembelian ulang terhadap Kaya Kayu, karena Kaya Kayu selalu menyanggupi apapun permintaan dari pelanggan dan tentunya sesuai dengan kualitas, harga, dan kemanfaat. Baik, semoga presentasi dan penjelasan saya menambah dan membantu informasi untuk kalian semua, dan tentunya semoga rekomendasi